Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pada sore hari 5 Mei 2024 bawang merah Tresno Tani ada di 38 HST. Ini tadi kita habis melakukan penyiraman dimulai start jam 4. Ini selesai hampir mendekati maghrib setengah 6. Kondisi tanamannya seperti ini Mas Bos. Oh ya, kemarin kita sempat menyinggung tentang air ya. Air di dalam bawang merah itu peranannya sangat penting. Kalau kurang, tanaman kita itu juga kurang subur, bisa pucuk kuning, bisa pertumbuhannya terganggu. Kalau kelebihan itu bisa mengakibatkan pembusukan baik buah, akar maupun daun. Penyakit-penyakit jamur tersebut bisa mampir kalau kondisi tanaman kita itu lembab atau kelebihan unsur air. Maka dari itu air itu kita harus selalu untuk mengontrolnya. Kita harus selalu pas dalam pemberian air, jadi jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Di dalam hari ini, di saat itu Tresno Tani bilang ya, tanaman yang di sebelah utara itu terkena serangan jamur. Saat itu memang iya, itu terkena penyakit blorok atau bisa disebut juga dengan istilah ilmiahnya Artenaria pori. Itu kenapa bisa terjadi Mas? Karena di saat itu ada musim hujan, maksudnya di saat itu hujan disertai angin, apalagi itu terjadi 3 hari berturut-turut kalau nggak salah. Atau, enggak, 2 hari pasca tidak hujan sama sekali, terus hari itu hujan disertai angin, jadi itu sangat riskan sekali. Daun bawang merah atau tanaman bawang merah kita itu kaget, terus posisi lembab. Dan besoknya lahan sebelah bawang merah Tresno Tani yang sebelah barat itu adalah tanaman padi. Kita harus mentoleransinya karena emang posisi saat itu lahannya itu tergenang air dan beliaunya sedang olah lahan. Maka dari itu papan atau lahan yang bisa untuk mengatus atau membuang saluran air dari lahan tersebut adalah lahan milik Tresno Tani dan Pak Man, sebelah timurnya dan utaranya. Kalau kita nggak toleransi itu juga nggak bagus, karena emang lahan di sini yang bagian hilir itu harus menyediakan tempat untuk pembuangan bagi yang hulu. Jadi seperti itu, kita sebenarnya sudah mengakalinya. Gotnya itu kita tutup, bagian got yang teraliri itu hanya 1 got. Tetapi emang kondisinya emang lembab, jadi apa boleh buat, dan hal yang kita takutkan itu terjadi. Akhirnya tanaman Tresno Tani terkena Artenia pori dan itu merembet ke 5 bak yang sebelah selatannya. Loh Mas, kok nggak sampai antisipasi? Saat itu emang Tresno Tani sedang teledor, harusnya ya setelah ada hujan seperti itu, kita itu harus menyiram tanaman kita. Kemudian kita semprot dengan menggunakan bahan aktif yang bisa mengeringkan bawang merah kita, kayak karbendazim, bahan aktif tembaga, atau berbahan aktif azol kayak remazol itu dengan dosis tinggi. Tapi lebih tepatnya itu bahan aktif tembaga dan karbendazim itu lebih tepat kalau untuk Artenaria pori atau habis hujan disertai angin, karena hujan disertai angin itu bisa menginfeksi tanaman kita. Ini begini, jadi daunnya ini saling bergesekan ya kan, terus dia menimbulkan luka. Posisi tanahnya itu juga lembab, jadi untuk pertumbuhan jamur sangat cepat sekali. Nah, seperti itu ya Mas Bos. Overall untuk keseluruhan tanaman bawang merah Tresno Tani seperti ini. Ini yang sebelah selatan dan timur ya. Oke, ini mendekati maghrib, mohon maaf ini agak buru-buru ya. Oke, terlihat bagus tanaman kita. Ini ada di 38 HST, tapi emang umbinya kita belum seperti biasanya. Emang seperti biasanya Tresno Tani itu di umur segini sudah mengumbi agak besar. Biasanya sudah 1 kelingking atau 1 jempol tangan. Tapi ini baru segini, ya nggak apa-apa, kita ikuti saja alurnya. Astagfirullah. Untuk tanaman kita yang di sebelah sini juga ada yang terkena Artenaria pori. Nah, ini sudah sembuh. Kita semprot dengan bahan aktif azol saat itu. Kita tidak menggunakan tembaga ya yang bagian sini ya. Nah, kita tidak menggunakan tembaga untuk yang bagian sini. Kita fokuskan hanya yang di sana.
Jadi ada berapa itu? 12 bak kita semprot dengan bahan aktif tembaga. Dan dengan bahan aktif tembaga itu 3-4 hari setelah penyemprotan itu kita semprot apapun dia tidak akan berfungsi karena bahan aktif tembaga itu melapisi daun ya. Jadi kita semprot nutrisi, kita semprot apa itu tidak ada manfaatnya. Kalau menurut teori, tapi biasanya orang praktek ya nggak tahu. Prakteknya kadang juga sudah disemprot, tapi itu secara teori salah. Nah, seperti ini. Ini yang bagian barat ya. Nah, yang di awal-awal kemarin terserang ulat itu sangat hebat. Ini sudah bisa pulih seperti ini, alhamdulillah. Nah, daunnya ini hampir muges yang sebelah barat. Nah, terus yang ini yang habis total. Maksudnya dalam satu rumpun itu habis total, itu tidak bisa pulih. Dia pulihnya seperti ini, tidak bisa maksimal ya, bisa pulih tapi nggak maksimal. Oke, kita berjalan yang di sebelah utara ya, yang terkena Artenaria pori. Nah, overall tanamannya seperti ini ya. Kita buka-bukaan saja borok dari Tresnotani ya. Ini borok karena emang teledor dan juga kondisi yang tidak memungkinkan. Pertama, emang daun benih kita itu kecil dan kecil itu resiko banget di musim penghujan. Nah ini yang bawang merah kecil yang kemarin muges hampir semua ini dimakan ulat. Ini ada 1, 2, 3 bak ini muges ya. Jadi yang di sebelah timur sana nggak apa-apa. Nah itu lebat kan. Nah, yang sebelah barat ini nggak tahu. Mungkin di sini waktu itu banyak sekali ngengatnya mungkin loh ya, daripada yang di sebelah selatan. Padahal yang selatan juga muges tapi bisa pulih karena emang benihnya besar. Nah, resiko benih kecil itu gitu Mas Bos. Kalau kita terkena serangan ulat, dia bisa ribis seperti ini. Nah, hanya 5 bak saja. Yang sini nggak apa-apa. Yang sini sampai utara nggak apa-apa. Nah, benih kecil anakannya lumayan. Ini ada 6, 7, berapa lagi itu? Ada yang 5 lagi, 7, lumayan. Dan itu yang terkena Artenaria pori yang dari sana. Anginnya itu berembusnya ke sini. Timur selatan, barat selatan itu namanya apa ya? Barat daya. Bagian barat daya, anginnya berembus ke barat daya. Jadi nyewerong gini, kena. Yang di sebelah timur nggak apa-apa, yang sebelah barat sini juga nggak apa-apa. Yang nyerong gini, nah yang itu loh, warnanya kelihatan kan beda-beda, kuning. Dia kena Artenaria pori. Saat itu kita langsung semprot tembaga, makanya dia kering kan. Nah, kalau nggak segera kita semprot tembaga ya mungkin bisa melambrak ke mana-mana, bisa ke yang bagian yang bagus-bagus sana eman kan. Makanya yang 12 ini kita semprot dengan tembaga biar tidak menyebar ke yang lainnya. Ini kita lanjut aja ya, sudah dan maghrib ya nggak apa-apa. Kita mungkin dikasih toleransi sama Allah ya. Nah itu. Yang sebelah sini seperti ini juga habis keserang ulat yang kemarin. Pokoknya barat ini ulatnya ganas. Nah makanya ini Tresnotani akali dengan tanaman ini. Jadi nanti kapernya itu tidak langsung ke lahan milik Tresnotani, lahan bawang merahnya maksudnya. Nah, yang toleransi itu ya Mas Bos ya, itu ini loh, Amet lari ya. Nah, itu kan lahan padi. Di saat di usia 28 ya tanaman kita ini, tanaman bawang merah kita di 28, itu terjadi hujan lebat disertai angin. Di usia 29, beliaunya ini sedang melakukan olah lahan pentraktoran yang pertama, bukan yang, pokoknya pembajakannya kan 2 kali, yang pertama. Terus yang kedua itu juga habis hujan lagi. Itu patusannya lewat sini. Terus lewat sini. Emang ini sudah disetting sama Tresnotani, kita korbankan yang ini dan ini. Ya toh. Itu mungkin kalau terkena air kan kuning gitu, pucuk kuning gitu aja. Dan ternyata itu hujannya sangat lebat disertai angin. Akhirnya terinfeksi Artenaria pori yang di sebelah tengah sana. Hingga menginfeksi hampir semua ini yang 2 bak ini. Habis itu kan hujan lagi. Yang di sebelah ini sampai itu terkena juga Artenaria pori. Nah, yang tadi ya Tresnotani bilang tadi ya, yang sebelah sana yang kita tidak semprot tembaga sudah kuning itu. Yang sini masih hijau. Kenapa masih hijau? Ya karena
dalam 3-4 hari itu bawang merah kita tidak ngapa-ngapain. Nah, makanya dia kayak usianya itu dikurangi 3 hingga 4 hari, jadi masih hijau dibanding yang di sebelah selatan yang tidak dispray tembaga, karena emang bahan aktif tembaga sifatnya seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan bahan aktif tembaga. Untuk ini Artenia rapori ini sangat cepat sekali penyebarannya kalau tanaman kita lahan kita itu lembab. Nah, ini pengairan ini buat toleransi tetangga ya, namanya tetangga kita harus mentoleransinya, kalau enggak kita kebangetan Mas Bos. Dan kita sudah mengakalinya, kita tutup yang bagian sini. Nah, ini jadi airnya tidak ke sana, yang sana tidak lembab, yang sana juga kita tutup, jadi airnya langsung ke irigasi, saluran irigasi yang ada di timurnya Tresno Tani. Dan ternyata akhirnya tetap ada Artenia rapori hingga menyebar ke 5 bak yang sebelah selatan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita masih dikasih yang bagus di sebelah selatan. Ada 20 lebih, 20 berapa lebih itu kalau 30 dikurangi 5. Ya kan? Masih 25 bak yang posisinya bagus. Itu bukan Tresno Tani sendirian, karena Pak Man juga posisinya buat matus juga. Emang karena itu hujan lebat, jadi beliaunya ini butuh untuk matus nih air. Jadi punyanya Pak Man juga kena. Nah kan, ini usianya sama Tresno Tani berbeda 14 hari atau 2 minggu. Yang di sebelah barat sana nggak apa-apa, aman ya kan, hijau. Nah sebelah sini, ini juga terkena Artenia rapori karena posisinya lembab. Ya nggak apa-apa, kita tetap jadi petani bawang merah harus toleran. Kita harus bisa mengakali apa yang terjadi pada lahan kita. Oke, pesan dari Tresno Tani, kalau kita mau bertoleransi, kita harus mengukur diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita kelimpungan kayak Tresno Tani ini. Harusnya yang sebelah sini, untuk toleransi itu kita tanami yang lainnya. Jadi kalau posisi lembab, dia kan nanti tidak terkena. Yang sebelah yang nomor 3 ini, bahan yang nomor 3 ini kan nggak kena. Dia kan nggak lembab, yang lembab kan cuma 1-2 ini. 1-2 ini yang gotnya dilewati air. Harusnya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Namanya kita sedang bernafsu saat itu, kita tanami saja. Mungkin ya nggak apa-apa, ternyata kecorok, ya nggak apa-apa. Kita korban 5 bak. Mungkin kalau ini utuh, panen itu bisa 70 kilo sampai 120 kilo satu baknya ya. Tapi berhubung seperti ini mungkin hanya 30-an kilo lah, 30 sampai 50 itu sudah mentok itu, 50 kilo. Karena lariannya ada 18 dan ke baratnya itu ada berapa ya, 400 berapa gitu loh, lupa saya. Ini rapat sekali, jadi hampir 12 kali 15 atau 15 kali 15. Nah, jadi lahannya seperti ini Mas Bos. Nah, oke. Mungkin saran dari Tresno Tani, untuk air kita harus selalu mengaturnya ya, jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kekurangan. Karena kalau kekurangan efeknya bisa kuning, kemudian pertumbuhannya terhambat, terganggu, kurang subur, dan rawan juga terserang hama. Hama itu dari hewan-hewan kalau posisinya kering lahan kita. Kalau basah, posisi basah lahan kita, kebanyakan air, ya jamur musuhnya, seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus selalu mengantisipasi harus selalu ngepas nih Mas Bos. Intinya air itu harus kita ukur sampai idealnya, jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kurang. Di saat situasi yang kering seperti ini kan sudah hampir 10 hari, mulai dari usia 32 kalau nggak salah, 32 hingga 36 ini, 38 berarti 6 hari ya. 6 hari kita tidak ada hujan. Jadi kita nyiramnya itu 2 kali siram sehari libur. Seperti itu untuk mengakali biar lahan kita ini tidak kering. Kalau kering kan berbahaya, karena lahan sebelahnya, nah ini kalau ada kaper nanti bisa mampir ke lahan kita. Kita ini masih minim insek ya, kita baru pakai Incipio itu 1 kali saat ada serangan ulat. 2 kali deh, sama Simegra. Dan juga insektisida biasa saat itu sebelum kita pakai Simegra, sebelum lebaran kemarin. Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat Tresno Tani sampaikan. Ini maghrib, kita harus segera untuk melakukan tindakan yang lainnya. Kita tidak menyebutkan, kita sama-sama muslim pasti tahu ya apa itu tindakan kita yang harus kita lakukan.
Ah, gelap Mas Bos. Nggak apa-apa, ini seperti ini kita ikuti aja alurnya. Kita nikmati sambil jalan saja, nggak usah buru-buru. Kita kasih nutrisi yang tipis-tipis saja nanti. Kita kasih kalium fosfat, kita kayaknya nggak pakai paklo nanti kalau situasinya seperti ini. Oke, mungkin kita akhiri ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Mas Bos ya, tetap semangat.